Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan hasil dari, bisnis model kanvas kami, yaitu kami akan membuat gelang manik. Pada kesempatan kali ini kami akan memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Regita Jasmine Putri. Saya Adela Oktavian Ramadanti. Saya Fatma Fitriayu. Saya Davina Nareswari. Saya Gatrayuda Reunata. Dan slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh, Fahma. Yang pertama yaitu ada customer segments. Yang pertama ada pelanggan fashionable, yaitu individu yang mencari aksesoris modis dan stylish, terutama yang mengikuti tren mode terbaru. Yang kedua yaitu ada pelanggan custom atau personal, yaitu individu yang mencari gelang yang dapat dipersonalisasi seperti dengan ukiran nama atau pesan khusus. Yang ketiga, pelanggan pencipta aksesoris custom, pelanggan yang mencari produk dengan yang harus dipersonalisasikan, biasanya ini bisa untuk hadiah spesial atau orang yang memiliki sesuatu yang unik. Yang kedua tentang value proposition. Value proposition untuk penjualan gelang manik dapat dirumuskan dengan mempertimbangkan keunikan produk, kualitas, dan kebutuhan pasar. Berikut adalah beberapa poin yang dapat menjadi value proposition untuk gelang manik. Value proposition gelang manik yaitu 1. Desain unik dan variatif. Gelang manik menawarkan desain yang beragam dan menarik, memungkinkan pelanggan untuk memilih sesuai dengan gaya pribadi mereka. Yang kedua, bahan berkualitas tinggi. Produk ini dibuat dari bahan baku berkualitas seperti manik-manik yang tahan lama dan benang elastis yang kuat. Yang ketiga, harga terjangkau. Gelang manik dijual dengan harga yang kompetitif dan terjangkau sehingga dapat diakses oleh berbagai segmen pasar termasuk pelajar dan remaja. Di sini ada channel yang kita pakai itu media sosial seperti Instagram dan TikTok. Menjadi saluran utama untuk menampilkan gelang manik secara visual dan menarik. Penjualan melalui marketplace dan website pribadi memudahkan transaksi dan menciptakan pengalaman belanja eksklusif. Kolaborasi dengan influencer menambah daya tarik merek bagi pelanggan pencinta fashion. Toko offline dan pop-up marketplace memungkinkan pelanggan melihat langsung kualitas produk. Email marketing membantu menjaga keterlibatan pelanggan, sementara komunitas atau grup khusus memperluas jangkauan ke audiens yang spesifik. Baik, selanjutnya ada customer relation. Customer relation dalam kewirausahaan merupakan cara membangun hubungan baik dengan pelanggan untuk menciptakan loyalitas dan meningkatkan kepuasan mereka. Dalam bisnis manik-manik gelang, pendekatan ini bisa meliputi yang pertama ada pelayanan yang ramah dan responsif, yang kedua ada pemahaman terhadap preferensi, gaya, dan desain pelanggan, ketiga ada kecepatan dan ketepatan dalam pengiriman. Menjalin komunikasi yang aktif dalam media sosial atau platform online juga penting untuk menerima masukan dengan pelanggan dan menyesuaikan desain sesuai tren yang mereka sukai. Melalui strategi ini, pelanggan merasa lebih dihargai dan cenderung kembali membeli produk atau merekomendasikan kepada orang lain. Selanjutnya ada revenue streams. Yang pertama ada transaction revenue, itu adalah pendapatan dari penjualan langsung gelang tangan kepada pelanggan, dihitung berdasarkan jumlah unit yang terjual. Yang kedua ada recurring revenue, jika ada model langganan atau pembelian berulang seperti pelanggan yang sering membeli produk baru. Jadi pendapatan ini tuh penting untuk mendukung operasional bisnis dan menarik perhatian dari investor. Selanjutnya, key resource. 1. Bahan baku, manik-manik, berbagai jenis dan warna manik yang digunakan untuk membuat gelang, termasuk manik dari bahan alami dan sintesis. Benang elastis digunakan untuk menyusun manik-manik menjadi gelang yang kuat dan fleksibel. Kemasan, bahan untuk kemasan produk yang menarik, meningkatkan daya tarik saat jual. Yang kedua, sumber daya manusia, desainer, individu yang bertanggung jawab untuk menciptakan desain gelang yang menarik dan sesuai tren. Pengrajin, tenaga kerja yang terampil dalam merakit gelang, memastikan kualitas produk.
Tim pemasaran, orang-orang yang mengelola strategi pemasaran, promosi, dan hubungan dengan pelanggan. Yang ketiga, infrastruktur teknologi, platform e-commerce, website atau aplikasi yang digunakan untuk menjual produk secara online seperti Instagram, Shopee, atau WhatsApp. Perangkat lunak manajemen, eh, alat untuk mengelola inventaris, pemasaran, dan keuangan bisnis. Lalu selanjutnya ada key activities, yaitu desain dan pengembangan produk. Pengembangan produk untuk gelang melibatkan beberapa tahapan yang berfokus pada penciptaan produk yang menarik, fungsional, dan memenuhi kebutuhan pasar. Lalu yang kedua itu pemilihan bahan. Proses ini harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kebutuhan pasar, tren desain, dan keunggulan masing-masing bahan. Lalu yang ketiga yaitu proses produksi. Proses produksi gelang mencakup berbagai tahap yang mengubah bahan mentah menjadi produk yang siap untuk dipasarkan. Tahapannya bisa berbeda bergantung pada jenis gelang yang diproduksi. Lalu yang bentar. Lalu yang ketiga yang terakhir yaitu ada key activities. Pemasaran mencakup serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mempromosikan, menjual, dan juga mendistribusikan gelang kepada pelanggan. Selanjutnya dibacakan oleh Gatra. Oke, selanjutnya ada key partners. Dalam kewirausahaan, key partners atau mitra kunci adalah pihak-pihak yang berperan penting dalam mendukung bisnis. Ini agar berjalan lancar dan berkembang. Beberapa contoh mitra kunci dalam usaha manik-manik gelang meliputi yang pertama ada pemasok manik-manik dan material. Pemasok ini menyediakan bahan-bahan dasar seperti manik-manik, tali, dan aksesoris tambahan. Memiliki pemasok yang andal dan memiliki kualitas produk baik akan memastikan bahan selalu tersedia dengan harga yang bersaing. Yang kedua ada pengrajin atau pekerja terampil. Jika produksi melibatkan lebih banyak orang, kolaborasi dengan pengrajin atau pekerja yang terampil dapat meningkatkan kapasitas produksi dan menjaga kualitas. Yang ketiga, platform penjual dan toko retail. Kerjasama dengan platform e-commerce atau toko fisik dapat memperluas jangkauan pasar. Ini membantu produk mencapai lebih banyak konsumen secara efektif. Yang keempat ada influencer dan komunitas mod. Untuk promosi, bekerja sama dengan influencer atau komunitas mod dapat membantu memperkenalkan manik-manik gelang kepada audiens yang lebih luas, terutama jika mereka memiliki minat pada produk kerajinan tangan. Yang kelima, ada mitra pengiriman. Untuk memastikan produk sampai tepat waktu dan dalam kondisi baik ke pelanggan, bermitra dengan layanan pengiriman yang andal sangat penting, terutama jika penjualan dilakukan secara online. Dengan membangun hubungan yang baik dengan para key partners, ini usaha manik-manik gelang dapat berjalan lebih efisien, meningkatkan kualitas produk, dan memperluas pemasaran. Selanjutnya ada cost struktur. Yang pertama itu ada biaya produksi. Biaya produksi ini ada materialnya ada manik-manik, tali elastis, aksesoris tambahan, terus ada alat, tang, gunting, dan alat penyimpanan. Yang kedua ada biaya tenaga kerja, itu meliputi upah untuk pekerja per piece atau harian. Yang ketiga ada biaya pengemasan, itu kemasan produk, kotak, kantong, dan label. Yang keempat ada biaya operasional, meliputi biaya listrik, internet, penyimpanan. Yang kelima ada biaya pemasaran, iklan di media sosial, pembuatan konten, dan materi promosi. Terus ada riset desain baru dan biaya tak terduga. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.